Kita ini kekhawatirannya terlalu besar. Melebihi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, perjalanan bersama Tuhan itu adalah sebuah perjalanan menemukan jawaban-jawaban. Bukan saja pertanyaan, jawaban. Nuh, Tuhan perintah dia, Nuh, bikin bahtera. Dia tidak tanya, dia lakukan. Padahal harusnya dia bertanya, Tuhan, laut di mana? Dia tidak tanya. Perintah Tuhan dia lakukan. Nuh, nanti buat itu bahtera itu bertingkat-tingkat. Dia tidak tanya, dia lakukan. Nuh, nanti tolong buat itu bahtera itu berkamar-kamar agak banyak. Mestinya dia bertanya, Tuhan kami 8 orang ini, itu pun pasang-pasang. Dia tidak tanya, dia lakukan. Lalu ketika air bah itu datang, masalah besar itu datang. Baru dia menemukan jawaban. Ternyata ini maksud Tuhan dari perintahnya. Kita kadang-kadang tidak setia pada perintah. Tapi ingin menemukan mujizat. Dia lakukan. Nanti ketika Tuhan perintahkan. Binatang-binatang masuk sudah binatang. Baru Nuh mengerti kenapa harus dibuat bertingkat-tingkat. Nuh paham sekarang, betul, memang harus bertingkat. Bayangkan kalau di samping Nuh punya kamar, langsung kandang babi. Kan Nuh tidak bisa tidur kan? Oh betul, bertingkat. Binatang-binatang, gajah masuk, singa masuk, ular masuk, lebah masuk. Baru Nuh mengerti, betul, memang ini mesti berkamar-kamar. Bayangkan kalau Nuh satu kamar dengan lebah. Bukankah keluar datang dia punya mata sudah bengkak-bengkak semua. Jadi perjalanan dengan Tuhan itu perjalanan menemukan jawaban-jawaban. Apakah janji Tuhan itu ya dan amin atau tidak. Kita diminta coba kamu percaya padanya. Saudara, ketika hujan tidak turun, saudara baca teks yang menarik ini. Hujan tidak turun. Terus sekarang hujan sudah mau turun, dia pergi dengan bujangnya. Dia bilang begini, pergilah. Lihatlah awan sudah ada belum. Bujangnya ini lari dengan sangat semangat. Karena dia akan menjadi orang paling pertama yang melihat bagaimana hujan yang tidak turun lebih dari 3 tahun itu sekarang akan turun. Saksi pertama adalah dia. Sampai sana saudara, ada awan. Dia pulang itu tenaga, semangat turun. Pertama kan semangat. Ini ulang sampai berapa kali? 6 kali ini. Aduh repot ini. Saya membayangkan jangan-jangan dia lari itu hanya karena takut Elia. Saya sudah hormat Elia, biar lari saja. Yang paling terakhir ditanya, apa yang kau lihat di sana? Ada awan, ada Tuhan. Tapi awan hanya sebesar kepalan tangan. Hujan bisa turun dari kepalan tangan begini awan. Apa yang Elia bilang? Pergi bilang kepada Ahab. Kalau dia tidak cepat, dia tidak akan bisa sampai. Melihat awan hanya sebesar ini, dia bilang hujan turun sekarang. Wih, keyakinan iman yang begini ini. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang kita lihat atau tidak lihat. Tidak lihat. Dasar itu fondasi. Teori tentang fondasi itu ringan. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Teorinya kan begitu. Dia fondasi dari apa? Dari harapan. Harapan itu apa? Idealisme masa depan, cita-cita, visi. Saudara mau jadi orang paling kaya di Indonesia, silahkan. Itu cita-cita, silahkan. Saudara mau jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2080, silahkan. Itu cita-cita. Yang ibu-ibu, yang nona-nona ingin jadi perempuan tercantik semana. Pokoknya CRT juga tidak apa-apa. Silahkan, itu cita-cita. Yang membedakan adalah kita bangun dia di atas fondasi apa. Karena orang tidak beriman pun ingin menjadi yang paling kaya di Indonesia. Orang yang tidak beriman pun kepingin menjadi presiden. Orang yang tidak beriman pun rindu jadi wanita tercantik CRT.
Yang membedakan adalah iman. Terus dilanjutkan. Iman itu bukti dari yang tidak kita lihat. Kalau bukti dari yang dilihat kan gampang. Ini bukti dari yang tidak dilihat. Bagaimana menggambarkannya? Arsitek. Waktu dia ingin menggambar sebuah bangunan. Dia taruh duluan di kepala. Dia taruh duluan di otak. Berapa lantai? Kamar di mana? Tangga di mana? Jendela di mana? Pintu di mana? Dia taruh dulu di sini. Kelihatan? Tidak kelihatan. Dari yang tidak kelihatan itu dia gambarkan di satu kertas. Mulai kelihatan. Dari satu kertas sekarang orang mulai membangun sebuah bangunan. Waktu bangunan itu sudah jadi semegah ini, semewah ini, banyak orang kan foto-foto di depan. Biasa kalau lihat sesuatu yang baru kan orang suka foto-foto. Pertanyaannya, yang foto-foto di depan, dia tahu titik-titik terkuat dari itu bangunan? Siapa yang paling tahu? Yang menggambar dan yang mengerjakan. Saya sangat percaya. Kita adalah gambar dan tulisan Allah. Dia yang paling tahu titik-titik terkuat dari kita ada di mana. Dia yang paling tahu titik-titik terlemah dari manusia itu ada di mana. Sekarang kalau kita bicara tentang bersyukur, saudara-saudara, syukur itu adalah cara terbaik menikmati hidup. Orang kalau tidak tahu bersyukur tidak bisa nikmati hidup. Karena manusia selalu ada rasa tidak puas. Hati manusia lebih besar dari isi dunia. Ini dunia dan segala isinya taruh di dalam hati manusia nanti masih kurang. Karena manusia terlalu tidak puas. Untuk memenuhi itu hanya satu. Apa itu? Bersyukur. Kita ini jalan kaki berdoa, Tuhan. Boleh kasih sepeda satu? Tuhan kasih sepeda satu, kita naik 2-3 bulan berdoa lagi. Tuhan, naik sepeda memang enak, tapi tanjakan yang di situ itu ini repot Tuhan. Jadi yang kau punya mau motor satu. Naik motor 1 5-6 bulan berdoa lagi. Tuhan, naik motor memang enak, tapi istri saya berat 80. Anak 3 orang dan montok-montok semua Tuhan. Setiap kali motor bunyi 4-4 mau naik. Motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga ini. Dan yang kau punya mau apa? Mobil satu Ibu. Tuhan, mobil satu. Tuhan kasih mobil satu, naik 1 tahun berdoa lagi. Tuhan, naik mobil memang enak. Tuhan, istri juga naik. Tapi anak perempuan kami satu-satunya, dia sudah menikah, tinggal di Madura, jembatan sudah putus. Masa mau ke Madura pakai oto Tuhan? Jadi yang kau punya mau? Kapal laut satu boleh. Tuhan kasih kapal satu pergi ke Madura, lihat anak, lihat mantu, lihat cucu pulang, doa lagi. Tuhan, pergi ke sana memang bisa, tapi aduh Tuhan, saya tidak terbiasa dengan laut. Engkau punya mau apa? Helikopter baru. Tidak apa-apa, aku mintanya juga pada Tuhan. Persoalan sekarang saudara-saudara adalah cara kita menikmati berkat. Kadang-kadang mata hanya tertuju kepada berkat dan bukan kepada sumber berkat. Banyak orang tersandra kepada hal-hal itu.